Dalam teman-teman, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita ketemu lagi dengan Mary. Kegiatan kita hari ini, mari belajar Alkitab juga. Topiknya masih dalam seri Yesus Teladanku. Saat ini masuk dalam bagian khotbah Yesus di bukit, khususnya untuk hal mengumpulkan harta. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, berkat biarkan Roh Kudus menolong saya juga teman-teman, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk materi kita berikan supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mendapatkan berkat harta yang dari Tuhan yang sesuai sediakan atas firman yang kami bahas hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk seperti biasa. Saya akan review sebentar. Jadi, khotbah Yesus di bukit itu sumbernya dari kitab Matius 5 sampai 7. Totalnya ada 15 item. Dan kita sudah sampai item ke-6 dan hari ini item yang ke-7. Tetap saya akan terus lagi ucapan bahagia. Yesus memulainya dari ucapan bahagia. Ucapan bahagia buat orang yang berbahagia karena mereka memiliki kerajaan surga. Karena mereka mendapat penghiburan. Karena katanya mereka, Yesus bilang mereka memiliki bumi, mereka mendapat kepuasan dan mendapat kemurahan. Mereka juga melihat Allah. Maksudnya Allah dengan pekerjaan yang dahsyat, juga mungkin Allah dengan supranatural, dan ada disebut juga sebagai anak Allah. Semua itu ada di Alkitab. Dan mereka orang yang bahagia itu, mereka mendapat upah besar di surga. Dan bagaimana bentuk kehidupan orang yang berbahagia itu, yang mendapat kehidupan bahagia itu, ternyata mereka hidup dalam rendah hati, pertobatan, terus ketaatan gitu ya. Nanti teman-teman balik lagi deh ke embau yang sebelumnya. Ini hanya review. Kemudian orang-orang yang berbahagia itu Tuhan Yesus minta mereka untuk menjadi garam yang berguna, bukan menyesatkan orang lain. Ketika mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, mereka puas apa yang Tuhan kerjakan buat mereka, dan mereka harus menjadi garam yang berguna buat orang sekitarnya, sehingga orang lain juga bisa ikut memiliki gaya hidup seperti mereka. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang tentang Yesus dan hukum Taurat itu adalah sama. Tuhan Yesus muncul di perjanjian baru, Yesus dengan hukum kasih karunia-Nya, kemudian hukum Taurat di perjanjian lama yang kita tahu yang ditulis oleh Musa dari Allah yang ada di dua loh batu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan antara Yesus di TP dan hukum Taurat di perjanjian lama adalah satu kesatuan. Jadi pada hukum Taurat, Allah menuliskan, memberitahukan apa yang harus kita kerjakan, apa yang Allah inginkan, peraturannya gimana. Lalu kalau kalian turutin, bagaimana? Tuhan tuh terapin semuanya gitu. Lalu Tuhan Yesus datang di perjanjian baru untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan yang hukum Taurat. Perintah yang tidak dapat dikerjakan itu ada hukumannya, dan itu semua ditanggungkan kepada Tuhan Yesus, korban penghapus dosa. Itu di hukum Taurat ada. Di Tuhan Yesus mati kayu salib, kemudian dia bangkit, lalu kejadian itu
mengoyakkan bait Allah, yaitu itu secara fisik, dan kita akhirnya bisa langsung orang semua bisa langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara nabi, perantara imam, ya. Karena orang-orang sekarang jadi Allah bilang sebagai baik Allah. Tapi teman-teman bisa lihat juga deh ya di 1 Korintus 3 ayat 16-17, juga 1 Korintus 6 ayat 14-20. Kalau zaman dulu Allah itu harus lewat nabi sama imam, tapi sekarang tidak lagi. Jadi Tuhan udah buka aksesnya karena Yesus korban hapus dosanya sempurna. Nah, selanjutnya Yesus juga ngomong soal hal memberi sedekah. Kita tahu hal memberi sedekah itu adalah kemarin itu di email yang waktu itu saya kasih tahu adalah cara kita melakukan keadilan dengan cara berbagi. Keadilan karena kita diberkati Tuhan lebih, kita mau berbagi buat orang sekitar kita yang membutuhkan. Dan ketika kita memberi sedekah itu termasuk sebagai salah satu atribut Allah. Allah adalah kasih. Dan di dalam sedekah ternyata bukan hanya sekedar memberi, tapi tindak tanggal kita, kelakuan kita, hidup dalam kejujuran, itu termasuk sedekah. Jujur sama orang lain, itu sedekah. Terus kita berlaku benar secara etis, dan itu semua ketika kita lakukan mendatangkan dari ketika Tuhan Yesus atau di kayu salib sebagai korban dosa, Dia sudah memberikan modalnya dan kita mengupayakan keselamatan itu. Bagaimana caranya? Salah satunya memberi zakat, melakukan sedekah ini. Nah, jadi sedekah itu yang mendatangkan keselamatan itu muncul dari hasil dari perkara. Dan ketika kita melakukan sedekah, itu tidak hanya berbagi secara fisik, barang, uang, mungkin adalah tenaga, tapi ada lagi yang non fisik yang akan diajarkan lagi. Waktu misalnya kita nemenin, menghibur orang lain, berbagi pikiran, atau memberi senyum saja sudah itu memberi sedekah. Menyapa orang lain itu termasuk sedekah. Lalu selain memberi sedekah, Yesus bilang ada lagi hal berdoa. Kita juga udah tahu hal berdoa itu akses kita berkomunikasi dengan Allah. Supaya kita terus menciptakan hubungan ya, terus berkesinambungan. Sehingga ketika kita berdoa menghadap Allah, tidak bersikap munafik. Secara esensinya, ketika kita berdoa, kita harus memuliakan dan mengakui otoritas Allah itu. Harus datang dari ketulusan, hati yang teguh, dari hati yang tulus dan teguh. Karena kita memang mau memuliakan Allah dan mengakui otoritas Allah itu. Kita perlu kepercayaan dan ketekunan pada hati. Tentu saja di dalam berdoa ada juga permohonan untuk minta ampun dan sekedar mencukupi kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian ada hal berdoa. Jadi tadi hal berdoa adalah komunikasinya. Sekarang ketika Tuhan Yesus sudah menjadi hal berkuasa, hal berkuasa ini membantu kita menciptakan suasana bagaimana kita hidup dalam waspada. Kondisi sikapnya itu bukti ketulusan bahwa kita benar-benar minta ampun, kita mengakui otoritas Allah. Semuanya kita mengandalkan Allah saja. Satu-satunya. Itu esensi dari berpuasa. Yang nanti teman-teman bisa lihat nanti di hal berpuasa ini di email Jumat kemarin. Jadi ketika kita berdoa ditambah dengan berpuasa itu akan menimbulkan suatu reaksi
suasana spiritual yang luar biasa. Kemudian kita akan masuk ke topik hari ini tentang mengumpulkan harta di surga. Ini saya ambil bahannya dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Secara ringkas, Tuhan Yesus bilang tentang ada harta di dunia itu bisa dirusak oleh lengat dan karat. Pencuri juga bisa bongkar dan mencuri untuk mencurinya, membongkar dulu baru dicuri. Tapi harta seperti apa yang Tuhan sudah pengen kita kumpulin? Harta di surga. Harta di surga, lengat karat nggak bisa merusak, pencuri juga nggak bisa membongkar dan mencurinya. Nah, ya harta seperti apa yang harta di surga? Ya harta seperti apa kali ini? Lalu tambahan lagi, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta, ada hati. Kemudian Tuhan ngomong lagi berikutnya, mata adalah pelita tubuh. Yang saya tahu mata adalah berbicara tentang pengetahuan, tentang hikmat. Nah, lalu lanjut lagi ke bawah, Tuhan Yesus bilang, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Berarti kalau pengetahuanmu baik, hikmatmu baik, maka itu akan menerangi seluruh kehidupan kita. Tubuh kan ngomong soal kehidupan. Jadi kalau matanya jahat, ya gelap seluruh tubuhmu, gelap seluruh kehidupanmu. Karena memang dalam tubuh kita kehidupan di dunia ini nggak ada terang. Kok nggak ada terang? Terang yang menuntun kita bagaimana kita harus hidup di bumi ini idealnya gimana. Itu Tuhan ngasih tahu. Lanjut lagi, Tuhan mau ngomong lagi tentang tidak ada seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan. Jadi pasti akan pilih salah satu. Nah, di sebelah ini ada gambar dari Archipelago Riset. Ini dia membentuk ada tiga pulau. Satu kelompok pulau orang-orang riset yang memimpikan sesuatu, memimpikan kehidupan yang ideal. Lalu mereka berpikir tentang satu kelompok pulau yang nyaman untuk ditinggali. Tapi bagaimana untuk pulau yang nyaman ditinggali itu? Orang harus belajar. Terus orang harus memiliki keterampilan dari belajar, memahami, praktek, berlatih, itu ada keterampilannya. Nah, ketika pendidikan dan keterampilannya jalan, terjadi perubahan akal budi. Itu juga kan dibilang di Alkitab. Ketika perubahan sosial di lingkungan sosial ini juga terjadi. Nah, itulah kelompok pulau yang diimuni oleh kelompok riset. Jadi pertama berpikir menginginkan sesuatu untuk tinggal di satu pulau yang nyaman seperti itu. Nah, ketika pulaunya sudah terbentuk, orang-orangnya sudah berpendidikan, memiliki hikmat, memiliki keterampilan, akal budi terjadi, kemudian perubahan lingkungan juga sudah terjadi. Ini akan mewujudkan pulau yang diidam-idamkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi, apa yang dimaksud dengan harta di surga? Harta yang intangible, harta yang tidak berwujud. Modal menciptakan sesuatu harta tangible.
yang berwujud sampai lingkungan sekitar kita berubah, orang-orang juga mulai berubah, dan Tuhan mau jika orang semua jika orang hidup dalam kebenaran kata apa yang dimaksud dengan Tuhan suatu hari nanti ada Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, seperti itu. Dan itu mungkin nanti ketika kita udah meninggal, enggak juga, itu bisa kita kerjakan setahap demi setahap, karena pengetahuan harus dilakukan dan training harus dilakukan saat ini, dan seharusnya ketika masa yang terdekat harusnya kita sudah mengalami apa yang jadi tempat kita tinggal nggak jadi cari carut marut ya dengan pemikiran korut dan aneh gitu ya. Kemudian saya akan membandingkan hal mengumpulkan harta yang tadi Matius 6 tadi dengan Lukas ayat 12, 18 sampai 21. Kalau di sini di Lukas 12 bilang tentang ada orang kaya yang tinggal, dia bilang aku akan menyimpan di dalamnya gandum barang-barangku. Terus dia mau berkat, dia bilang kepada jiwanya ada banyak barang yang tertimbun bertahun-tahun. Jadi kita tinggal istirahat, makan, minum, senang-senang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan orang itu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Nah, orang kaya itu yang menimbun barang-barangnya, gandumnya, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia timbun sesuatu yang bersifat fisik, barang mati. Sedangkan kalau ngomongkan kehidupan sesuatu yang non fisik, pasti berhubungan dengan sesuatu pengetahuan, hikmat. Nah, makanya dibilang kamu orang bodoh. Gitu. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, diambil bagaimana? Jadi saya tulis di sini orang bodoh tidak mempersiapkan diri dengan baik menunjukkan kedatangan Tuhan. Orang bodoh hanya mengumpulkan harta sebatas apa yang diperlukan dirinya saat itu. Yang lainnya nggak perlu. Lalu bagaimana di Lukas 12 ayat 31 dan 34? Saya membandingkan lagi tentang hal mengumpulkan harta di sana. Tuhan Yesus sekali lagi ngomong, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan tambahkan juga kepadamu. Apa sih yang dimaksud carilah kerajaannya? Kerajaannya kan di surga ya, nggak ada di bumi. Bagaimana? Kerajaannya itu ya kebenaran firman Tuhan yang tadi orang-orang bisa tadi untuk mewujudkan pulau idaman. Dia harus belajar, dia harus punya pengetahuan, dia harus punya hikmat, terus dia juga harus melakukan beragam pelatihan supaya dia jadi terampil, akal budinya berubah, dan lingkungan sosial juga berubah. Sehingga Tuhan Yesus juga bilang, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Nah, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Nah, kalau pundi-pundi yang tidak dapat tua, pundi-pundi yang tidak dapat tua, berarti ada pundi-pundi yang tua. Sedangkan yang Tuhan mau kasih harta di surga yang nggak pernah habis. Nah, ketika pundi-pundi kita itu tidak fleksibel atau tidak sempurna, jangan fleksibel, sempurna. Jadi pundi-pundi itu tidak menjadi tua, dia akan mampu menjadi wadah untuk menyimpan harta surga yang gak habis-habisnya itu. Sedangkan kalau pundi-pundinya tua, suatu saat tidak dapat lagi menyimpan harta ya dari surga itu, tidak akan mampu. Sama seperti orang bodoh yang tadi, orang bodoh, jiwaku maka beristirahatlah, kan? Tapi itu tidak akan mampu sampai suatu saat ketika Tuhan ambil jiwanya, ditanya bahwa siapa itu nanti, kamu kan gak bisa nikmati, gitu ya.
Nah, lalu saya bandingin lagi hal mengumpulkan sampah di Lukas 16 ayat 30 sampai 31. Ini tentang percakapan Lazarus mati, kemudian ada orang kaya mati, seorang kayanya ngomong sama Bapak Abraham, tolong dong kasih tahu saudara-saudara aku juga tuh, ya mereka bertobat. Tapi kata Bapak Abraham, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari orang mati. Jadi kalau misalnya tadi, kalau gelap matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Seperti ini, mau dikasih tahu sama siapapun juga nggak bisa. Jadi hal terbaiknya, hal mencari surga. Kita harus membuat mata ini jadi terang dulu. Dan ada materi terangnya. Apa tuh? Firman Tuhan. Carilah kerajaannya, kerajaan surga. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan kita. Nah, ketika pengetahuan dan hikmat yang benar, terang, materi terang itu ada sama Bapak Abraham dan Lazarus, mereka, Alkitab mencatat mereka berada di tempat yang sama. Sedangkan yang orang kaya itu di tempat yang berbeda dan terlambat untuk memperbaiki diri. Nah, kita akan masuk ke harta surgawi yang bernilai. Jadi harta surgawi yang bernilai pertama itu yang saya boleh ketemu adalah Amsal 9 ayat 10. Dengan hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Itu yang ada di Amsal 9 ayat 10. Firman Tuhan kebenaran mengajarkan kita untuk hidup dengan teratur, terus menerus tekun, nggak ada pause-nya, nggak ada jedahnya, berhenti dulu, istirahat dulu, boleh nggak teratur, tidak. Jadi firman Tuhan selalu berkata, ketika kita belajar firman, ketekunan, ketaatan, itu ngomong soal keteraturan yang senantiasa teratur, terus menerus, nggak ada jeda, nggak ada pause, nggak ada berhenti sebentar, tidak ada. Nah, ini saya ngambil satu ilustrasi tentang siklus air. Nah, di siklus air ini kita akan lihat di gambar ini bagaimana air terus bersirkulasi, dia tidak akan berhenti, gitu. Prosesnya akan terus terjadi. Dimulai dari misalnya air yang ada tersimpan di awan, di atmosfer, kemudian kena hawa panas, kemudian ada lagi air, sebagian air yang tidak kena panas menjadi keras dan menjadi batu es, menjadi salju. Lalu ada juga air yang di awan itu, di atmosfer, kena panas dan menjadi embun, menjadi yang kita gunakan untuk bernapas. Lalu matahari terus bekerja dengan sistem yang sudah diterapkan, dan matahari terus bersinar melakukan pekerjaannya dan tidak ada pause, tidak ada jeda. Dan ternyata itu mampu membuat sebagian dari batu es atau salju mencair sebagian. Kemudian masuk ke dalam arus air, mata air, air masuk ke bawah tanah untuk kembali disimpan. Apakah sudah selesai? Tidak, ternyata dari bawah tanah air kemudian sistem alam itu membuat air keluar lagi melalui tanaman-tanaman, ada embun yang kita tahu kan, terus ada di bawah tanah ada tempat-tempat penyimpanan air bersih. Lalu sisanya kemana? Balik lagi ke laut, simpan ke laut, ada tempat buat ikan-ikan hidup. Lalu dari bawah tanah ini juga naik ke atas, hawanya menjadi atmosfer atau udara yang kita temukan juga.
Lalu dari air yang ada di balik lagi dia akan keluar naik ke atas ke atmosfer. Seperti itu, siklus air tidak akan berhenti, tidak ada jeda, tidak ada pause. Seperti itu juga ketika kita memandang peraturan, ketetapan, kebenaran firman Tuhan ketika kita belajar itu nggak ada pause, nggak ada jeda. Jadi harus teratur terus menerus tekun. Nggak boleh sekedang-sekedang ada apa nggak boleh. Itu harus tetap dijalani. Dan kedua, harta surgawi ini tadi kan tadi apa mengenai takut akan Tuhan, kebenaran firman. Dan ketika kita mendapatkan itu, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kita berhasil dalam kehidupan ini. Dan Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 kita mengatakan anak lelaki adalah pasangan Tuhan, buah kandungan adalah kita. Buah kandungan mungkin ini kan kalau tadi anak laki-laki, jadi ada anak perempuan, buah kandungan adalah kita. Jadi semua orang Tuhan pakai untuk dalam sistemnya Allah yang tadi teratur terus menerus terjadi, harus dilakukan. Keempat, semasa muda harus membuat penuh tabung panah. Itu yang Mazmur 127 ayat 195. Memang di sana ditulis berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Nah, kapan kita membuat penuh tabung panahnya? Sedini mungkin. Jadi bukan nanti aja kalau lagi pengen, tak bisa. Ketika tabung panahnya penuh, dia berbicara dengan siapapun, dengan musuh pun dia tidak akan mendapat malu. Di awalnya di nyanyian Dia Rasa Lombok dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini bersama ya di Amsal 9 ayat 10. Tapi akan Tuhan hikmat ya. Oke. Jadi firman Tuhan kita baca dulu. Kita nggak ngerti apa ini pertanyaan. Kita minta hikmat, berdoa, hanya dengan Roh Kudus, ketemu masalah, terus kita jadi tahu nih yang Tuhan mau dari omongan itu apa. Nah, Yeskiel 22 30 31 Tuhan akhirnya di sini Tuhan ngomong apa? Aku mencari di tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Jadi Tuhan lagi mencari orang yang hendak mendirikan tembok. Siapa itu? Kita. Tadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang bergaul dengan Allah. Dan orang-orang yang telah memenuhi tabung panahnya, dia yang mereka yang bisa membangun tembok. Ini yang Tuhan cari. Aku mencari tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan aku musnahkan. Jadi latar belakangnya Yeskiel ini cerita tentang orang Israel. Allah ingin orang Israel yang penuh dengan hikmat itu berdoa bagi negerinya, tetapi Tuhan tidak menemukannya. Nah, ketika orang-orang tidak mau melakukan tugasnya, tidak mau bangun tembok gimana sih? Ngajakin orang sekitar kita untuk membangun komunitas, takut Tuhan, ayo balik lagi. Ini nggak terjadi. Makanya dikatakan di Yeskiel 31-nya,
Aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ini yang akan Tuhan kerjakan ketika tidak ada seorang pun yang dipemilih untuk mendirikan tembok atau mempertahankan masjid. Ketika semua orang menjadi tidak melakukan tugasnya, Tuhan akan melakukan mencurahkan geramku atas mereka, gitu. Ini sama seperti kisah Lot Sodom dan Gomora dihancurkan. Kalau tidak ada satupun di tempat itu orang-orang yang Tuhan temui untuk membangun tembok atau mempertahankan negeri. Walaupun Abraham udah mohon, bagaimana kalau 50 orang sampai 5 orang pun Tuhan bilang iya, tapi tidak seorang pun ditemui di Sodom dan Gomora. Walaupun demikian, karena Abraham minta tolong Lot diselamatkan. Lot saudaranya Abraham. Ya, Tuhan mencari. Nah, tadi dibilang hal sekali yang sangat bernilai. Ini yang kita butuhkan. Kita saat ini udah dikasih firman Tuhan ya, Roh Kudus, Bapa di surga. Ketika kita hidup ini bukan sekedar firman, fasilitas dalam kehidupan ini kita udah dikasih. Yang gedenya aja dulu ya, sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari, bagaimana? Air untuk kita hidup, makan, mandi, kebersihan, ya, minum, lalu benih tanaman untuk kita makan. Kemudian musim hujan, kemarau, atau di negara lain ada 4 musim semi dan lain sebagainya. Dan ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan, untuk supaya kita bisa menemukan pohon-pohon seperti apa yang Tuhan mau, gitu. Sesuai nanti Tuhan akan kasih tahu. Masing-masing kita tadi Tuhan bilang mencari mencari apa namanya, dari seorang untuk membangun tembok atau mempertahankan negeri. Jadi fasilitas yang Tuhan kasih ini semua dalam kendali otoritas Allah. Di lagi balik. Bagaimana tadi kalau Allah tidak menemukannya, orang yang mencarinya? Ya, 31 bilang, aku akan mencurahkan geramku. Ini adalah satu ilustrasi lagi, sama seperti yang tadi, bahwa seluruh kehidupan kita di dunia ini ada dalam kendali Allah. Setiap matahari yang menerangi bumi, memberikan panasnya, dan bumi ini tergabung ya, dengan sistem yang saling korelasi. Dan ada banyak siklus di dalam kehidupan ini. Sama halnya seperti siklus yang dalam kehidupan ini, bumi, begitu juga siklus yang harus kita kerjakan. Jadi orang-orang yang berbahagia itu yang tahu kebenaran firman, jadi dalam ketaatan harus benar-benar melakukan bagiannya ya, dengan terus tidak sepanjang-panjang atau sesaat atau kalau pas lagi suka. Oke. Nah, lalu ada orang bilang Allah itu kan luar biasa, hebat, berkuasa. Kok Allah nggak bisa mengadakan musibah, tidak ada tsunami, hidup baik-baik saja.
Ini yang saya tulis, Allah terikat pada kebenaran. Kita dibilang bumi ada sistem-sistemnya kan. Ketika manusia tidak hidup dalam kebenaran Tuhan atau hidup seenaknya sendiri dan tidak memelihara bumi, sehingga ada bagian-bagian atau komponen sistem yang berantakan, mungkin korup ya, yang di program itu bahasanya korup, dan itulah yang menimbulkan masalah demi masalah. Dan karena Allah terikat pada ketetapannya, kan Allah itu sempurna, Allah itu maha kudus, maha kuasa ya, dia absolut. Jadi yang namanya fast timingnya tsunami harus jadi, ya harus terjadi. Tapi dibalik suatu peristiwa tsunami, sebenarnya itu adalah juga cara Allah memperbaiki bumi yang rusak. Jadi jangan salah sangka bahwa Allah itu sengaja mendatangkan tsunami untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Tidak berkata demikian, kalau saya tidak setuju. Saya lebih setuju bahwa tsunami adalah sistem bumi untuk memperbaiki dirinya. Dan kebetulan orang-orang yang belum mengenal firman, orang-orang yang tanda kutip nggak benar itu, sepertinya seolah-olah sedang mendapatkan hukuman dari Tuhan, dari Allah. Nah, di sini saya mau bilang tentang cara Allah memperbaiki bumi yang rusak. Pertama kita lihat dalam kitab ada peristiwa air bah. Kenapa Tuhan mendatangkan air bah? Kalau udah Tuhan lihat, Allah lihat semua orang hidupnya rusak. Jadi supaya Allah pengen baik lagi, benar lagi orang-orang mengenal Tuhan, di riset kayak komputer banyak virusnya yang bisa ulang, ya kan, supaya balik ke posisi awal. Lalu yang kedua, Allah itu menetapkan ini sebagai orang yang pertama ini, jadi awal yang keset pertama pada Abraham, kemudian Abraham sampai kepada Yesus untuk menjadi panutan, role modelnya manusia yang Allah kehendaki. Nah ini dari sistem Allah kan, ini cara Allah memperbaiki dunia yang rusak. Ketika Allah udah selesai sampai kepada Yesus, Yesus jadi role model. Yang ketiga, Allah kasih lagi peristiwa salib Yesus sama kebangkitannya. Ini saatnya ketika Allah meriset, menginstal ulang hubungan Allah sama manusia ke posisi awal. Dulu kan makin jauh, kan? Harus pakai perantara. Sekarang Allah meriset lagi. Kalau yang peristiwa air bah meriset bumi, tempat tinggalnya manusia, yang peristiwa Yesus salib meriset hubungan Allah sama manusia. Itu bahasa saya. Kemudian setelah diriset, Allah kemudian dari lewat Tuhan Yesus, Tuhan ketemu orang-orang pilihannya tadi yang membangun tembok untuk memperbaiki dan mengelola bumi. Siapa itu? Saya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang terus belajar firman Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan yang punya tugas untuk memperbaiki dan mengelola bumi dan isinya, orang sekitar kita, membangun tembok dan mempertahankan negeri. Dan yang kelima, ada riset terakhir, install ulang terakhir. Nanti akhir zaman itu kita terjadi peristiwa 7 materai, di kitab Wahyu 7 trompet, 7 cawan minta Allah, kecil, harus sampai ke langit baru, langit baru, Yerusalem baru. Tadi dikatakan kenapa sih Allah harus terikat pada ketetapannya? Padahal kan Allah maha kuasa. Kalau dia mau langsung, tidak bisa demikian. Karena Allah itu kekal.
Karena Allah itu kudus dan sempurna. Kalau kekal kudus dan sempurna, tidak mungkin semena-mena main pakai mujizat tongkat sakti. Kecil-kecil itu tidak bisa seperti itu. Kemudian hanya Allah saja yang dapat memperbaiki yang bumi yang rusak. Kenapa? Allah itu pencipta, ada di kejadian 1. Allah itu memilih, dia pencipta, pasti pemiliknya. Dia mau hadir, Allah Maha Kuasa, Maha Tinggi. Sehingga Alkitab, kebenaran Tuhan yang disampaikan kepada kita menjadi sesuatu yang sifatnya sepanjang masa bisa teraplikasikan di sepanjang era kehidupan manusia. Benar banget ya. Nah, itu pesan pada akhirnya kesimpulan hal mengumpulkan harta. Pertama, kesimpulannya adalah kebenaran firman Tuhan itu harta surgawi, harta kerajaan surga ya. Tidak berwujud hanya bentuk kata-kata yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita pahami, kita latih untuk menggunakan. Dengan ketekunan, ketaatan, harta surgawi yang kelihatan ini akan menjadi harta yang berwujud. Bintang riba yang tidak berwujud menjadi harta yang berwujud. Kedua, kesimpulannya adalah posisi sikap hati dan kualitas. Posisi sikap hati dan kualitas kita di mana ketika kita memiliki pengetahuan, ketika kita belajar firman, itu akan Allah akan membukanya secara bertahap, penyingkapan bertahap, sedikit demi sedikit, tidak bisa dibuka langsung dengan semuanya secara utuh. Lalu secara bertahap baru kita akan masing-masing orang akan mengetahui akhirnya, oh Allah guru kita ke tempat yang ini, posisi yang ini, pelayanan yang ini, apa-apa. 3, Allah mengasihi semua ciptaannya, mau yang bandel, mau yang gak bandel, sehingga setiap orang harus berlaku memberikan respon kasih yang sama. Firman Tuhan itu tadi kan di awal harus dilakukan terus tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa waktu istirahat tidak ada. Oke, kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di Jumat depan, tanggal 4 Agustus. Topik berikutnya mengenai hal terbaik. Kita akan berdoa. Saudara, terima kasih. Terima kasih atas kebenaran firman yang kami boleh belajar tentang harta surgawi yang begitu luar biasa, yang mengubah hidup kami yang gelap. Kami boleh menemukan terang, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini.